sahabat Civikus, perkenalkan nama saya Gunawan Lumban Tobing. Saya dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan serta-merta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa seperti di Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes 1883 sampai 1946. Pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosialis maupun di bidang ekonomi atau holding dan laissez-faire. Lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dinamakan welfare state atau negara kesejahteraan, atau social service state, negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Demokrasi didasari oleh beberapa nilai atau values. Henry B. Moyo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini. Dengan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu. Bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Di bawah ini aturan beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Moyo. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Dan yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan dalam suatu demokrasi. Akhirnya dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah yang bertanggung jawab, dan yang kedua adalah suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Yang ketiga, suatu organisasi politik mencakup suatu atau lebih partai politik atau sistem partai. Dan yang terakhir adalah pers dan media massa yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan sosial. Baiklah teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.